Kita kembali, Pak Adnan. Bagaimana kemudian menjawab pernyataan dari Pak Boy tadi dalam konteks extrajudicial killing tadi? Anda nggak ada di sana, Anda nggak tahu apa yang terjadi di sana, dan kemudian Anda menerjemahkan apa yang terjadi setelah post factum Anda saksikan di televisi atau membaca koran dan seterusnya. Ya, makanya saya memang tidak ada di sana. Namun kan pihak kepolisian juga atau Densus atau yang diwakili oleh Kahumasnya menyampaikan tentang bukti-bukti. Nah, bukti-bukti itu adalah misalnya mengenai adanya tembakan dari terduga teroris itu. Menggunakan senjata apa? Itu tidak disampaikan kepada masyarakat. Terus berapa kali tembakan yang disampaikan? Terus pernahkah ada warning atau tembakan peringatan? Terus kita bisa melihat forensiknya adalah ketika melihat bukti jasadnya. Apakah langsung diarahkan kepada kepala, tidak pernah diarahkan kepada kaki, itu semua kan bisa menceritakan letal, apa? Letal. Langsung letal, mematikan. Yang mematikan. Nah, tadi saya juga ingin menekankan apa yang disampaikan oleh Nasir Abbas ini mengenai membaca buku itu tidak bisa oleh orang awam, ya. Nah, apakah Kapolri itu, menurut saya kalau dalam pemikirannya Nasir Abbas itu Kapolri baik pun Pak Boy juga termasuk awam. Mengapa mereka ini melakukan penafsiran terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini, sehingga saya berpendapat juga bahwa juga tidak ada bukti, tidak ada penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan begitu ya, bahwa betul-betul terduga ini terinspirasi oleh ini selain daripada apa yang dikatakan oleh Kapolri. Saya mau kasih contoh Pak yang ilmiah dalam kaitan pemahaman buku ini. Perhatikan apa yang kami lakukan. Setelah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir meminta kami menyebarkan buku ini, maka buku ini kami sebarkan kepada seluruh aparat kepolisian, jaksa, hakim, anggota DPR, MPR, termasuk Presiden. Setelah kemudian buku ini disebarkan, kami mengadakan bedah buku, workshop. MUI juga nggak? Diundang semua, bahkan Direktur Deradikalisasi BNPT kita undang. Ustadz Haris Habuliyah hadir di sana. Apa kenyataannya? Orang-orang ini tidak pernah mau datang. Padahal kita hadirkan untuk diskusi ilmiah. Di IAIN Sunan Kalijaga, di Jakarta, di Banten, dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita adakan bedah buku ilmiah, kemudian kita datangi lagi. Kita datangi media massa, kita datangi ormas-ormas, kita silaturahim menjelaskan apa sih pesan maksud Ustadz Abu. Begitu harusnya gentleman-nya seorang Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nah, ini tidak ditiru oleh Kapolri yang begitu gegabah. Nah, saya mau ke MUI dulu. Anda Pak Amir, Anda bisa menanggapi dari MUI sendiri melihat buku ini apa sih sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin meluruskan dua hal ya. Pertama, kesimpang siuran pemaknaan tentang teroris, dan yang kedua adalah tentang jihad itu sendiri. MUI melalui fatwanya nomor 3 tahun 2004 telah mendefinisikan teroris adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Teroris adalah satu bentuk kejahatan yang diorganisir secara baik, well organized, bersifat transnasional, dan digolongkan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang tidak membeda-bedakan sasaran atau indiskriminasi. Dalam perdebatan tadi, saya melihat bahwa masih terdapat kebingungan apa yang dimaksud dengan teroris. Nah, yang kedua, tentang jihad. Jihad itu adalah kesungguh-sungguhan berjuang untuk mengatasi kesulitan. Bahkan sekalipun dengan perang. Itu juga jihad artinya. Tapi perang yang menurut aturan, bukan perang yang asal-asalan. Nah, karena itu pemahaman tentang jihad ini tentu saja sangat berbeda dengan teroris. Teroris sifatnya merusak, karena itu hukumnya haram. Jihad, ya, jihad itu artinya kesungguhan berjuang, wajib hukumnya karena sekarang perbaikan. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah buku Tazkirah itu diterjemahkan sebagai ajakan untuk melakukan tindakan teror? Saya telah membaca buku itu ya. Tentu saja kita harus jernih melihat buku ini. Ya, ada pendekatan yang secara normatif, teks ada dalam pendekatan kontekstual.
Nah, dalam pendekatan teks, apa ayat-ayat yang dikemukakan di situ, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ketika pembaca misalnya, atau orang-orang yang tidak memahami secara tekstual, apa makna yang tergandung dalam ayat ini, yang kemudian disalahpahami oleh pembaca, disalahpahami oleh orang. Terus terang, ketika seorang membaca makna tentang jihad saja misalnya, kalau dia tidak tahu apa itu arti jihad, maka dia akan salah paham. Atau pahamnya yang salah tentang jihad itu sendiri. Karena itu tadi misalnya, saya mau meneruskan penjelasan tadi. Sekali lagi saya mengatakan, jihad tidak sama dengan teroris. Karena jihad artinya kesungguhan berjuang. Karena teroris itu artinya melakukan tindakan merusak. Maka hukumnya haram. Sedangkan jihad itu hukumnya wajib karena perbaikan umat. Nah, dalam konteks ini, negara berkewajiban melindungi rakyatnya. MUI berkewajiban melindungi umatnya, yang disebut dengan bahasa ulamanya himayatul ummah. Karena itu umat ini tidak boleh dilakukan tindakan sewenang-wenang. Karena itu negara dalam konteks pembukaan Undang-Undang Dasar itu harus melindungi segenap tumpah darah. Dan negara ini adalah negara hukum. Maka semua proses-proses tindakan harus dilakukan secara hukum. Ada koridor hukum kita. Nah, oleh karena itu, saya minta kepada kawan-kawan penegak hukum, termasuk Komnas HAM. Saya tanya, Komnas HAM harus bertanggung jawab dalam konteks ini. Apa benar bahwa ini akan disebut sebagai sebuah pelanggaran HAM berat? Itu kita minta penjelasan kepada mereka. Kawan-kawan kepolisian juga kita minta supaya menjelaskan kepada publik apa sebenarnya yang sedang terjadi. Oleh karena itu, saya kembali kepada soal pemahaman keagamaan. Tentu ini tanggung jawab kami untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Terima kasih, misalnya, Pak. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.